Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Guru Tingkat Dewa, Bab 101.105. Pagi-pagi sekali, Qiao Linlin bangun dengan linglung, dan berjalan menuju kamar mandi dengan wastafel dan sikat gigi. Ketika dia datang ke ruang cuci, dia melihat teman sekamarnya Hu Lili sedang mencuci. Ini membuat Qiao Linlin sedikit terpana, karena Hu Lili selalu harus tidur. Dia biasanya bermain ponsel di malam hari sampai jam 2 atau 3 sebelum dia mau meletakkannya, dan di pagi hari dia menunggu sampai asrama bibi memanggilnya. Bangun perlahan. Tapi hari ini, Hu Lili benar-benar bangun sepagi ini, yang membuat Qiao Linlin merasa luar biasa. Pagi Linlin. Hu Lili melihat Qiao Linlin dan segera mengangkat tangannya dengan gembira dan melambai ke arah Qiao Linlin. Qiao Linlin tertegun sejenak. Hu Lili biasanya tidak masuk angin pada dirinya sendiri, dan dia bahkan jarang berbicara pada dirinya sendiri. Mengapa dia mengambil inisiatif untuk menyapa dirinya sendiri dengan cara yang tidak seperti biasanya hari ini? Tapi karena pihak lain mengambil inisiatif untuk menyapa, Qiao Linlin secara alami tidak akan menghadapinya dengan dingin. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, "Lili, aku bangun pagi-pagi sekali hari ini." "Ya, ngomong-ngomong, Linlin, apakah kamu punya rencana untuk malam ini?" Hu Lili meminta tangan giok Qiao Linlin dengan penuh kasih sayang. "Di malam hari, tentu saja belajar mandiri di sekolah. Apalagi yang bisa saya rencanakan?" Qiao Linlin berkata dengan jujur. "Kalau begitu tidak ada rencana. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Ayo keluar dan berkumpul di asrama," kata Hu Lili sambil tersenyum. "Hari ini bukan akhir pekan, bagaimana aku bisa keluar malam ini?" Qiao Linlin bertanya dengan curiga. "Kita bisa minta cuti," Hu Lili berkata dengan percaya diri, "jangan khawatir, kami akan dapat meminta cuti." "Lupakan." Qiao Linlin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Lili, selamat ulang tahun untukmu. Tapi aku tidak akan pergi malam ini, kamu bersenang-senang dengan orang lain." Mendengar apa yang dikatakan Qiao Linlin, wajah Hu Lili tiba-tiba terkulai, dan mata seperti rubah itu menatap Qiao Linlin dan berkata, "Linlin, kita masih bukan teman baik. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Bukankah itu menyelamatkan muka?" "Tidak Lili," Qiao Linlin buru-buru berkata, "aku masih punya beberapa kertas ujian untuk ditulis malam ini. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk pergi." Linlin, aku selalu menganggapmu sebagai teman baikku. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku sangat rendah hati sehingga aku bahkan tidak akan ada di sana untuk ulang tahunku." Hu Lili berkata dengan ekspresi sedih, "Aku sangat sedih." Melihat ekspresi sedih Hu Lili, Qiao Linlin yang selalu berhati lembut menghela nafas sedikit dan berkata, "Baiklah, Lili, kalau begitu aku akan pergi juga." "Benarkah? Itu bagus." Hu Lili berkata dengan heran, "Terima kasih Linlin. Kalau begitu aku pergi dulu. Aku masih harus merias wajah." Setelah berbicara, Hu Lili mengambil wastafelnya dan pergi. Saat dia menoleh, senyumnya langsung menghilang, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia bergumam, "Jiao Linlin, benar-benar tidak maafkan aku, mulai sekarang kami benar-benar ingin menjadi saudara perempuan, haha." Jia Siwen tidur di asrama sepanjang pagi. Kelasnya sore ini, jadi tidak perlu khawatir. Hari sudah siang ketika dia bangun. Dia menguap dan membuka sistem Spike Mall dengan linglung. Keahlian baru sekali lagi muncul di sistem Spike Mall saat ini. Persepsi spiritual nama skill ini familiar dan asing bagi Jia Siwen. Dia berkata, "Sistem, ceritakan tentang skill ini." "Ya, tuan rumahnya." Sistem menjawab, "Setelah mempelajari keterampilan ini, tuan rumah dapat melepaskan kekuatan mental untuk memahami lingkungan sekitar, dan semua yang dipindai oleh kekuatan mental akan diumpankan kembali ke otak tuan rumah, tetapi keterampilan ini sangat mahal. Banyak kekuatan mental, Anda akan mengalami koma. Silakan gunakan dengan hati-hati." Benar saja, itu adalah keterampilan pendeteksian kekuatan mental dalam novel. Jia Siwen sedikit bersemangat. Jika dia mempelajari keterampilan ini, dia bahkan dapat melihatnya tanpa matanya, karena pemindaian kekuatan mental akan melihat lebih jelas daripada mata.
Jia Siwen memilih untuk bertukar Spirit Perception tanpa ragu-ragu. Lagi pula, keterampilan ini lebih baik daripada banyak hal lainnya. Ketika Jia Siwen berpikir, kekuatan mental yang melonjak menyebar dari pikirannya, menyebar ke segala arah, beriak seperti riak air. Di mana kekuatan mental berlalu, segala sesuatu di sekitarnya muncul di benak Jia Siwen. Dengan konstruksi selangkah demi selangkah, segala sesuatu di sekitarnya dengan cepat dimasukkan kembali ke otaknya, dan ini hanyalah salah satu kungfu instan. Segala sesuatu yang dilihat oleh kekuatan mental jauh lebih jelas daripada mata, bahkan debu di tanah. Selama Jia Siwen mau, Anda dapat memperbesar dan mengamati lebih detail. Keterampilan ini sangat bagus. Jia Siwen bergumam. Tiba-tiba, dia merasakan pusing dari kepalanya, dan kekuatan mental yang dilepaskan dengan cepat kembali ke otaknya. Meskipun Jia Siwen tidak begitu yakin apa yang sedang terjadi, dia tahu dari pengalamannya selama bertahun-tahun membaca novel bahwa ini mungkin merupakan manifestasi dari konsumsi energi mental yang berlebihan. Jangkauan deteksi hanya 10 meter, tapi tidak buruk. Jia Siwen bergumam. Jangkauan deteksi 10 meter sudah cukup baginya untuk mendeteksi lingkungan sekitarnya, dan dia dapat melakukan persiapan terlebih dahulu jika menemukan bahaya. Jia Siwen meregangkan pinggangnya, berdiri untuk mandi, dan berjalan perlahan menuju gedung pengajaran. Ketika Jia Siwen berjalan ke gedung pengajaran, dia melihat dua orang berjalan tergesa-gesa ke arahnya. Dia melirik tajam. Dia tidak mengenal orang di sebelah kiri, tetapi orang di sebelah kanan sangat akrab. Bukankah itu Qiao Linlin? Qiao Linlin juga melihat Jia Siwen, dengan senyum bahagia di wajahnya, melambai ke arah Jia Siwen dan berkata, "Tuan Jia." Di sekolah, Qiao Linlin masih belum berani menelepon saudara Siwen secara langsung. Jia Siwen tersenyum dan bertanya, "Ada apa? Kemana harus pergi? Ayo kita minta cuti. Malam hari ulang tahun Lily, orang-orang di asrama kita akan menemaninya ke hari ulang tahunnya." Qiao Linlin berkata lugas. "Ahem. Linlin, ayo pergi secepatnya, kita akan terlambat masuk kelas." Hu Lily di samping melihat Qiao Linlin mengatakan semuanya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru menarik Qiao Linlin dan berkata, "Ya, kalau begitu aku akan meninggalkan guru Jia dulu." Qiao Linlin melambaikan tangan pada Jia Siwen, dan berjalan bersama menuju kantor politik dan agama. Tak lama kemudian, mereka sampai di gerbang kantor politik dan agama. Setelah Hu Lily mengetuk pintu dan masuk, dia melihat Li Weibin duduk di kursi kantor sambil melihat dokumen di tangannya. Hu Lily tersenyum dan berkata, "Direktur Li, kami datang untuk menandatangani slip cuti." Li Weibin mengangkat kepalanya dan melihat. Ketika dia melihat Hu Lily, sebuah senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. "Hehe, tanda tangani. Berikan padaku." Li Weibin berkata dengan sumpah. Berdiri di belakang Qiao Linlin melebarkan matanya karena terkejut dan menatap Li Weibin dengan ekspresi yang luar biasa. Li Weibin adalah orang terkenal yang sulit diajak bicara. Jika Anda ingin meminta cuti, Anda harus mengajukan setidaknya selusin pertanyaan, dan tanyakan semuanya dengan jelas, tanyakan saja tentang generasi ke-18 leluhur Anda. Oleh karena itu, orang biasanya berusaha menghindari Li Weibin jika ingin meminta cuti. Siapa sangka Li Weibin seperti orang baru hari ini. Dia bahkan tidak bertanya, dan dia langsung menandatangani beberapa slip cuti di tangan Hu Lily. Hu Lily mengesampingkan permintaan cuti, dan berkata dengan kasar, "Terima kasih, Direktur Li." "Tidak, terima kasih." Li Weibin melambaikan tangannya dan berkata, "Cepat pergi ke kelas. Kelas akan segera dimulai." "Oke, Direktur Li." Hu Lily mengangguk, lalu mengerutkan kening Liu Bros dan berkata, "Ngomong-ngomong, Direktur Li, ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda." "Apa masalahnya?" Li Weibin bertanya dengan curiga. "Hanya saja kepala sekolah kami tidak setuju dengan kami untuk meminta cuti. Bisakah Anda membantu kami?" Hu Lily pura-pura malu dan berkata, "Mengapa saya masih memikirkannya? Saya akan menyapa kepala sekolah Anda. Anda tidak perlu tanda tangannya ketika Anda keluar dari sekolah pada sore hari. Saya hanya perlu menandatanganinya sendiri. Keamanan tidak akan pernah menghentikan Anda." Li Weibin terlihat santai. Untuk mengatakan, "Hehe, terima kasih Direktur Li," kata Hu Lily dengan lembut, "ayo pergi ke kelas dulu,
sampai jumpa direktur. Dengan mengatakan itu, Hu Lili meraih tangan Qiao Linlin dan buru-buru berjalan menuju ruang kelas. Lili, ada apa dengan Direktur Li hari ini? Semudah itu untuk meminta cuti. Qiao Linlin berkata dengan ekspresi tidak percaya, dulu sangat sulit untuk membuatnya menandatangani. Kata-kata Qiao Linlin membuat Hu Lili tertegun, dan kemudian dia menoleh untuk melihat ke depan, dengan senyum kaku di wajahnya dan berkata, hehe, mungkin sutradara sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Oh, jangan khawatir tentang begitu banyak. Bagaimanapun, tanda tangani. Tidak apa-apa jika Anda hanya perlu menulisnya, dan tidak peduli dengan yang lain. Qiao Linlin mengangguk tanpa berpikir, dan kembali ke ruang kelas bersama Hu Lili. Waktu berlalu, dan sekolah segera menjelang sore. Hu Lili, yang sudah siap, melambai kepada para suster di asramanya. Mereka melepas seragam sekolah mereka dan tiba-tiba mengungkapkan bahwa mereka mengenakan pakaian yang indah dan wajah yang serasi. Dengan riasan tebal, sama sekali tidak terlihat seperti siswa sekolah menengah, tetapi lebih seperti wanita di tempat kerja. Hanya Qiao Linlin yang masih mengenakan seragam sekolahnya dan membawa tas sekolah. Dia memandang Hu Lili dengan heran dan berkata, apakah kalian semua mengenakan pakaian kalian sendiri? Hu Lili memandangi seragam sekolah Qiao Linlin dengan jijik dan berkata, Linlin, bagaimana kamu memakai seragam sekolah? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengganti pakaianmu di siang hari? Pakai saja seragam sekolah di luar. Qiao Linlin berkata dengan agak malu, apakah tidak nyaman? Lagi pula, saya pergi makan malam, dan saya baik-baik saja dengan seragam sekolah. Siapa bilang kita baru saja pergi makan malam? Kita harus pergi ke bar untuk bersenang-senang. Teman sekamar Qiao Linlin lainnya, Yu Huamei, berkata dengan penuh harap, aku sangat menantikannya. Yu Huamei tinggi dan tinggi, dengan tinggi penuh 1,7 meter, tetapi karena dia memiliki banyak daging di tubuhnya, dia terlihat sekuat laki-laki. Dengan wajah pai besarnya, sangat sulit untuk menarik lawan jenis. Pergi ke bar. Qiao Linlin berkata dengan heran, kami adalah siswa sekolah menengah. Pergi ke bar itu tidak baik. Apa hubungannya ini? Teman sekamar lainnya Zhang Donger berkata dengan jijik, bukankah hanya pergi ke bar? Lagi pula, bar yang kita kunjungi adalah bar yang dibuka oleh Paman Lili. Tidak masalah, tidak akan berbahaya. Di bawah bujukan beberapa orang, Qiao Linlin tidak punya pilihan selain memilih untuk bersama mereka. Beberapa orang berjalan ke gerbang sekolah dengan membawa buku cuti bersama. Pada saat ini, ketika aliran orang adalah yang tertinggi, siswa yang tak terhitung jumlahnya memandangi Hu Lili yang berpakaian indah, dan mata mereka tiba-tiba meledak menjadi keserakahan. Hu Lili dan Zhang Donger pada awalnya tidak jelek. Saat ini, mereka mengenakan pakaian yang menarik dan rok mini, ditambah riasan tebal, yang menarik banyak anak laki-laki untuk ngiler. Hu Lili mengabaikan tatapan orang-orang itu. Dia berjalan langsung ke gerbang sekolah dan menyerahkan buku cuti di tangannya kepada Satpam dan berkata, ini adalah tanda tangan yang ditandatangani oleh Direktur Li. Jika Anda memiliki pertanyaan, telepon saja dia. Keamanannya tentu saja tidak merepotkan, dia mengangguk dan melepaskannya. Begitu Hu Lili meninggalkan gerbang sekolah, seolah-olah seekor ikan telah kembali ke laut, dan mereka bergegas keluar dengan gembira. Sebuah BMW hitam perlahan berhenti di depan mereka, jendelanya diturunkan, dan pengemudinya bertanya, apakah itu Mes? Hu Lili. Hu Lili mengangguk sedikit dengan arogan. Sopir dengan hormat berkata, tolong, beberapa wanita, bos secara khusus memerintahkan saya untuk menjemput Anda, dan membawa Anda ke bar. Setelah mendengar kata-kata pengemudi, mata Zhang Donger dan Yu Huamei tiba-tiba penuh rasa iri. Lili, kamu sangat luar biasa, ada sopir yang datang menjemputmu langsung. Yu Huamei berkata, memegang lengan Hu Lili dengan iri, dan itu masih BMW. Itu benar. Lili akan menjadi wanita kaya kecil. Zhang Donger juga berkata dengan iri, jangan lupakan saudara perempuanmu saat kamu berkembang. Jangan khawatir, tentu saja tidak. Hu Lili menerima sanjungan dari keduanya dan berkata dengan senyum puas di wajahnya, ayo pergi, ayo cepat masuk ke mobil, pamanku pasti sedang menunggu dengan tergesa-gesa. Oke, beberapa orang masuk ke dalam mobil dengan tergesa-gesa,
dan pengemudi segera menyalakan mobil dan melaju menuju jalan bar di Nancheng. Tidak butuh waktu lama bagi BMW untuk perlahan berhenti di depan Zip Zen Jin Fan Bar. Setelah menghentikan mobil, pengemudi segera berjalan ke pintu mobil Hu Lili, membuka pintu mobil dengan hormat dan berkata, "Beberapa wanita, ini bar untuk penggemar mabuk." Beberapa orang keluar dari mobil bersama-sama, dan Yu Huamei dan Zhang Donger melihat ke bar yang didekorasi dengan mewah di depan mereka yang terlihat seperti istana, dan tiba-tiba berseru. Dekorasinya sangat indah. Yu Huamei berkata dengan penuh semangat, "Aku ingin memiliki rumah seperti itu dalam mimpiku." Dekorasi ini pasti menghabiskan banyak uang, kan? Zhang Donger berkata dengan penuh semangat. Tidak mahal, hanya 6 atau 7 juta. Hu Lili berkata dengan santai, berpura-pura tenang. Wow, 6 atau 7 juta. Yu Huamei melebarkan matanya dan berkata, "Berapa banyak botol air peri yang bisa saya beli? Saya harus menghemat biaya hidup selama berbulan-bulan untuk sebotol air peri. Begitu banyak uang, jika saya menggunakannya untuk membeli ponsel, pakaian, dan sepatu, berapa banyak yang bisa saya beli? Ya Tuhan." Zhang Donger berkata sambil menghela nafas, "Alangkah baiknya jika semua uang ini diberikan kepada saya." Apa? Namun, Qiao Linlin, yang berdiri di samping, memandangi bar mewah di depan para penggemar yang mabuk dengan sedikit ketakutan di matanya. Keluarganya telah mengajarinya bahwa dia tidak boleh pergi ke tempat-tempat seperti bar dan KTV sejak dia masih kecil. Hari ini adalah pertama kalinya dia berada di bar. "Bukankah kita akan makan dulu?" Qiao Linlin bertanya, sedikit mengernyit. Dia ingin menunda waktu dulu, lalu mencari kesempatan untuk pergi lebih awal. Ini akan dianggap sebagai bagian dari pesta ulang tahun Hu Lili, dan dia akan dibenarkan secara langsung. Hu Lili sepertinya melihat pikiran batin Qiao Linlin, dia mencibir di dalam hatinya dan berpikir, "Haha, karena aku di sini, aku masih ingin pergi." Mimpi yang luar biasa. Saya berpikir begitu dalam hati, tetapi di permukaan Hu Lili tersenyum dan meraih tangan Qiao Linlin dan berkata, "Linlin, kami makan di sini. Paman saya adalah bos di sini. Dia akan mengatur makan malam yang enak untuk kami, dan seterusnya. Setelah makan, kita akan kembali ke sini sebentar. Kita tidak akan pernah bermalam di luar. Jangan khawatir." Setelah mendengar apa yang dikatakan Hu Lili, hati gugup Qiao Linlin berangsur-angsur tenang. Dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu kita harus kembali sedikit lebih awal, dan tidak boleh terlambat, kalau tidak guru pasti akan memarahi." "Oke, jangan khawatir." Hu Lili meraih tangan Qiao Linlin dan berjalan menuju bar. Ketika Hu Lili berjalan ke pintu bar, para pelayan di pintu menundukkan kepala dan berkata dengan hormat, "Nona Hu." Hu Lili seperti ratu yang bangga, dia sedikit mengangguk dan mengabaikan para pelayan. Yu Huamei berkata dengan iri, "Lili, mereka semua sangat menghormatimu, bukankah kamu sering datang ke sini?" Hu Lili berkata dengan wajah menghina, yaitu, "Banyak orang ingin menyanjung saya, tetapi saya menolak mereka semua." "Wow, Lili, kamu luar biasa." Zhang Donger berkata dengan ekspresi terkejut, "Aku akan memanggilmu kakak perempuan tertua mulai sekarang, kamu harus membawaku." "Saya juga." Yu Huamei juga berkata dengan penuh semangat, "Mengikuti Sister Li, aku pasti akan memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan, dan tidak ada yang berani mengacaukan kita di sekolah saat itu." "Hehe, aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tapi selama kamu mengikutiku, aku jamin tidak ada yang berani menyentuhmu di sekolah. Bahkan guru sekolah pun tidak berani mengatakanmu." Hu Lili menepuk dadanya yang tegap dan berkata, "Oke, terima kasih Sister Li." Yu Huamei berkata dengan tergesa-gesa, "Terima kasih, Kakak Li." Zhang Donger di samping juga dengan cepat menunjukkan kesetiaannya. Hu Lili menatap Qiao Linlin dan berkata, "Bagaimana denganmu?" Qiao Linlin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku akan melupakannya, kita selalu berteman, bukan?" Hu Lili mendengus dengan jijik, dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak ingin memaksakannya. Mari kita lihat takdir, dan semuanya akan baik-baik saja saat takdir tercapai." Saat dia berkata, sudut mulutnya naik sedikit, memperlihatkan senyum aneh. Melihat senyum aneh itu, jantung Qiao Linlin melonjak tanpa alasan yang jelas,
dan emosi gelisah perlahan terbentuk di dalam hatinya, seolah-olah dia merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Tapi Qiao Linlin tidak berani mengirim pesan ke adiknya. Lagi pula, jika saudara perempuannya tahu tentang pergi ke bar, dia pasti akan dimarahi setelah kembali. Tiba-tiba, Qiao Linlin memikirkan orang yang bisa dipercaya, Jia Siwen. Dia mengeluarkan ponselnya dan memeriksa buku alamat, menemukan nomor ponsel Jia Siwen, mengedit pesan teks dan mengirimkannya, "Kakak Siwen, ini Linlin. Saya di bar Zizui Jinfan dengan teman sekamar saya. Jika memungkinkan, tolong telepon aku nanti dan suruh aku kembali, terima kasih." Setelah mengirim pesan teks, Qiao Linlin akhirnya menghela nafas lega. Jia Siwen, yang sedang makan malam, melirik ke telepon dan melihat pesan teks dari Qiao Linlin. "Mengapa Nizi kecil ini pergi ke bar?" Jia Siwen mengerutkan kening dan bergumam. Jia Siwen selalu tidak menyukai bar. Ketika dia kuliah, dia juga dipaksa pergi ke bar oleh teman-temannya. Dia menyaksikan gangster itu meretas orang dengan pisau. Adegan itu membuat Jia Siwen masih ingat. "Ada apa, Lao Jia?" Niu Guangyuan, yang duduk di seberang Jia Siwen, berkata dengan penuh tanya. "Seorang temanku pergi ke bar. Tidak mudah keluar. Biarkan aku meneleponnya nanti." Tidak nyaman bagi Jia Siwen untuk berbicara langsung dengan siswa, jadi dia menggunakan nama teman. "Oh, kalau begitu kamu hanya perlu menelepon nanti," kata Niu Guangyuan dengan acuh tak acuh. Jia Siwen tersenyum dan menutupi layar ponsel di atas meja. Titik. Hu Lili membawa Yu Huamei dan berjalan perlahan menuju kotak di dalam bar. Segera, mereka datang ke kotak dan duduk. Seorang pria parubaya dengan kepala botak dan perut buncit sudah duduk di dalam dan menatap mereka sambil tersenyum. "Paman." Melihat pria parubaya ini, wajah Hu Lili menunjukkan ekspresi terkejut, berlari ke arahnya dengan cepat, dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Qiao Linlin sedikit terkejut ketika dia melihat ini, tapi bagaimanapun juga itu adalah urusan keluarga Hu Lili, dan dia tidak banyak bicara. Pria parubaya itu menepuk punggung Hu Lili dengan ringan, dan berkata dengan suara membelai, "Lili, berhenti membuat masalah, turun dulu." Hu Lili turun dengan enggan dan meraih tangan pria parubaya itu sambil tersenyum dan berkata, "Ini pamanku, Wang Yuande." "Halo paman." Qiao Linlin berteriak satu demi satu. "Haha, halo semuanya, aku senang bertemu denganmu." Wang Yuande tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Hari ini adalah hari ulang tahun Lili. Saya sudah menyiapkan beberapa makan malam. Ayo makan malam. Ayo makan malam. Setelah makan malam, akan ada yang lain. Beberapa proyek hiburan dijamin membuat semua orang bahagia. Terima kasih atas keramahannya, Paman." Yu Huamei berkata dengan terkejut di wajahnya. "Oke, mari kita mulai melayani." Wang Yuande berkata dengan lambaian tangannya. "Iya bos." Pelayan yang berdiri di dekatnya mengangguk dan berkata. Segera, sepiring hidangan dibawa dan diletakkan di atas meja, hampir memenuhi meja. Melihat makanan yang begitu mewah dan mewah, Yu Huamei dan Zhang Dong'er tiba-tiba berseru, "Ya Tuhan! Begitu banyak hidangan. Berapa harganya?" "Hehe, uang tidak penting, asal kamu puas, itu sudah cukup." Wang Yuande berkata sambil tersenyum. "Ya, hari ini adalah hari ulang tahunku, jadi jangan terlalu sopan, semuanya, cepatlah." Hu Lili di samping juga membujuk. Ketiga Qiao Linlin mengangguk, duduk dan mengambil sumpit dan mulai menyiapkan makan malam. Melihat piring di atas meja, Qiao Linlin tidak tahu harus makan apa, jadi dia merentangkan sumpitnya ke sepotong ikan di depannya. "Anak-anak, mari kita minum, tetapi semua orang adalah pelajar, jadi kamu bisa menggunakan minuman sebagai gantinya." Wang Yuande menuangkan segelas anggur, mengambil gelas itu dan berkata sambil tersenyum, "Hari ini adalah hari ulang tahun Lili, kita akan datang bersama. Selamat ulang tahun untuk Lili." Saat dia berbicara, dia mengangkat gelas anggur di tangannya. Setelah mendengar kata-kata Wang Yuande, Qiao Linlin memiliki kesan yang lebih baik tentangnya. Beberapa orang mengangkat cangkir mereka dan meminum minuman mereka. Tapi tidak lama setelah dia meminum minuman itu, Qiao Linlin tiba-tiba merasa kepalanya pusing, dan dia merosot di atas meja dan tertidur. Tidak hanya Qiao Linlin,
tetapi juga Yu Huamei dan Zhang Dong'er tidur dalam keadaan linglung, tidak sadarkan diri. Senyuman di wajah Wang Yuande semakin kuat saat melihat beberapa orang tertidur. Dia mengambil Hu Lili ke dalam pelukannya dan meletakkan tangannya di atasnya, membuat Hu Lili terengah-engah. Suamiku, jangan pilih yang lucu. Wang Yuande berkata sambil tersenyum, kamu membawakanku 3 sekaligus, dan Qiao Linlin yang kusukai juga dibawa. Bagaimana mungkin aku tidak menghadiahimu dengan baik? Hehe, selain Qiao Linlin, mereka sedikit lebih merepotkan. 2 lainnya terlalu sederhana. Salah satu dari mereka menyukai semua jenis barang mewah, tetapi tidak ada uang untuk dibeli, dan yang lainnya sedang memikirkan berbagai barang mewah. Akhiri produk perawatan kulit setiap hari, selama Anda memberi mereka uang, akan mudah untuk menaklukkan mereka. Bagaimana dengan Qiao Linlin? Melihat Qiao Linlin yang sedang berbaring di atas meja, mata Wang Yuande menunjukkan keserakahan. Ketika Wang Yuande pergi ke sekolah untuk menjemput Hu Lili terakhir kali, dia melihat Qiao Linlin. Saat itu, dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan mendapatkan Qiao Linlin, tetapi dia membiarkan Hu Lili mengisyaratkan beberapa kali, tetapi Qiao Linlin tidak tergerak sama sekali, yang membuatnya tidak berdaya. Tapi kali ini, dengan alasan ulang tahun Hu Lili, dia akhirnya membawa Qiao Linlin ke batangan emas mabuk ini. Kali ini Qiao Linlin tidak bisa lari bahkan jika dia ingin lari. Pergi dan bersihkan semua barang di dalam kotak. Bergerak lebih cepat. Wang Yuande melambai ke pelayan dan berkata, selain itu, tidak ada yang diizinkan mendekati sini tanpa izin saya, mengerti? Pelayan itu mengangguk dengan hormat dan berkata, ya, bos. Setelah makan malam, Jia Siwen teringat pesan teks Qiao Linlin barusan. Dia memutar nomor itu dengan curiga, tetapi pengingat datang dari telepon. Telepon pihak lain dimatikan. Suasana gelisah melayang di hati Jia Siwen, membuatnya sedikit gelisah. Ada apa, Lao Jia? Niu Guangyuan di samping melihat bahwa Jia Siwen sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan bertanya. Aku baru saja menelepon temanku untuk bertanya, tetapi teleponnya dimatikan. Jia Siwen mengerutkan kening dan berkata. Niu Guangyuan berkata dengan sedikit khawatir, temanmu laki-laki atau perempuan? Bukankah kamu seharusnya menjadi sasaran? Kata-kata Niu Guangyuan membuat hati Jia Siwen penuh dengan kekhawatiran. Dia menggertakkan giginya dan berkata, tidak, aku harus menemuinya. Hanya dengan memastikan keselamatannya aku bisa merasa nyaman. Aku akan pergi bersamamu. Niu Guangyuan menepuk dadanya dan berkata, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Sapi tuaku masih bisa membantumu. Jia Siwen berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke, terima kasih Lao Niu. Kamu telah menyelamatkanku berkali-kali. Jika aku tidak membantumu, bukankah aku akan menjadi penjahat yang tidak tahu berterima kasih? Niu Guangyuan mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu ayo pergi sekarang. Kecemasan Jia Siwen semakin kuat, dan dia berkata dengan tegas. Oke. Niu Guangyuan mengangguk dan berkata. Keduanya langsung naik taksi, dan langsung pergi ke bar Zhu Sui Jinfan. 20 menit kemudian, keduanya sampai di pintu Zhui Jinfan Bar. Melihat bangunan megah di depan mereka, Jia Siwen dan Niu Guangyuan langsung masuk ke dalamnya. Lao Jia, di mana teman-temanmu? Niu Guangyuan berteriak keras saat mendengar musik keras datang dari bar. Aku juga tidak tahu. Jia Siwen berkata tanpa daya. Aku pergi, kamu tidak tahu bagaimana kita harus menemukannya. Tidak bisakah kamu menyerahkan seluruh bar Zhuangzi Jinfan, kan? Niu Guangyuan berkata dengan getir. Tidak, aku punya cara. Jia Siwen berkata dengan suara berat, Lao Niu, berdirilah di sampingku dan jangan biarkan siapapun mendekatiku. Oke, Niu Guangyuan mengangguk, berdiri satu langkah dari Jia Siwen, seperti pengawal yang setia, melindungi keselamatan Jia Siwen. Ada orang yang datang dan pergi, tetapi dengan menara seperti Niu Guangyuan yang berdiri di sebelah Jia Siwen, tidak ada yang bisa mendekati Jia Siwen. Jia Siwen menarik napas dalam-dalam dan langsung melepaskan kekuatan mentalnya. Meskipun jangkauan deteksi spiritual Jia Siwen saat ini hanya 10 meter, dengan berkah aura, jangkauan deteksi spiritualnya dapat terus meningkat. Jia Siwen mengertakkan gigi dan terus-menerus mengubah energi spiritualnya menjadi kekuatan spiritual.
Deteksi spiritual, yang hanya bisa mendeteksi jarak 10 meter, langsung meluas hingga radius 300 meter. Tapi hanya bertahan selama 2 detik, dan kekuatan roh yang menyebar dengan cepat kembali ke pikiran Jia Siwen. Wajah Jia Siwen juga menjadi pucat seperti kertas, terlihat sangat menyeramkan. Tubuhnya bergetar sedikit dan hampir jatuh ke tanah, tetapi untungnya dia hampir tidak bisa berdiri tegak ketika dia mengulurkan tangannya untuk menopang dinding di sebelahnya. Setelah melihat ini, Niu Guangyuan segera mengulurkan tangan untuk mendukung Jia Siwen dan bertanya dengan cemas, "Jia tua, ada apa denganmu? Bukankah baru saja baik-baik saja? Apakah kamu ingin ke dokter?" Jia Siwen dengan enggan mengangkat tangannya dan menjabatnya, dan berkata, "Tidak, saya telah menemukan mereka." "Di mana?" Mata Niu Guangyuan berbinar dan buru-buru bertanya. "Ada di dalam kotak di depan." Jia Siwen menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang tajam dari kepalanya, dan berkata sambil menunjuk ke depan. "Pergi, ayo pergi bersama," kata Niu Guangyuan sambil mendukung Jia Siwen. Jia Siwen mengangguk, dan keduanya berjalan cepat menuju bagian dalam bar. Segera, Jia Siwen dan yang lainnya sampai di depan gerbang yang tertutup, dan 2 satpam berbaju hitam berdiri di depan gerbang. Kedua satpam itu memiliki bekas luka di wajah mereka, dan mereka terlihat garang, namun mereka merasa tidak mudah untuk memprovokasi mereka hanya dari kejauhan. Niu Guangyuan melirik Jia Siwen, mata Jia Siwen penuh tekad, dan tidak ada pikiran untuk menyerah sama sekali. Niu Guangyuan tidak ragu lagi, dan berjalan masuk bersama di belakang Jia Siwen. "Berhenti. Apa yang kalian berdua lakukan?" Kedua satpam itu memelototi Jia Siwen dan Niu Guangyuan dan berteriak, "Aku di sini untuk bertanya pada seseorang." Jia Siwen menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, "Hah? Ingin seseorang? Siapa yang kamu inginkan? Tidak ada dari kami yang mengenalmu." Penjaga keamanan di sebelah kiri menatap Jia Siwen dengan ganas dan berkata, "Kalian keluar dari sini, ini bukan tempat kalian bisa datang." Jia Siwen menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin, "Kita harus masuk hari ini. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena tidak sopan." Kedua satpam itu menatap Jia Siwen dan Niu Guangyuan dan berkata dengan dingin. Seperti yang mereka katakan, kedua penjaga keamanan dengan cepat mengeluarkan tongkat mereka dari pinggang mereka dan bergegas menuju Jia Siwen dan Niu Guangyuan. Niu Guangyuan berkata, "Jia tua, kamu mundur." Dengan mengatakan itu, Niu Guangyuan melangkah maju dan berdiri di depan Jia Siwen, seperti tembok yang dengan kuat melindungi Jia Siwen di belakang. "Minum." Niu Guangyuan berteriak seperti menara besi, bahkan langsung menggunakan tangannya untuk memblokir 2 tongkat polisi. Ledakan. Pentungan jatuh di lengan Niu Guangyuan, dan terdengar suara teredam, yang langsung membuat Niu Guangyuan mengerutkan kening dan merasakan sakit yang tajam. Rasa sakit yang hebat ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Bahkan pria kekar seperti Niu Guangyuan yang berotot tidak bisa menahannya. Niu Guangyuan menahan rasa sakit yang parah dan meninju pintu depan salah satu penjaga keamanan. Penjaga keamanan tidak bisa mengelak, dan tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menghalangi di depannya. Hanya dengan ledakan, satpam itu terlempar oleh pukulan Niu Guangyuan dan membentur dinding dengan keras, menyebabkan fitur wajahnya terpelintir kesakitan. Saat satpam lain memanfaatkan tangan Niu Guangyuan, dia membanting pinggangnya dengan pukulan yang ingin menyerang Niu Guangyuan. Pinggang adalah bagian tubuh manusia yang sangat rapuh. Jika Anda menghancurkan ginjal dengan pukulan ini, Anda mungkin akan mati. Namun, Niu Guangyuan baru saja meninggalkan kekuatan lama, dan kekuatan baru belum lahir, dan tidak ada waktu untuk melawan. Pada saat ini, telapak tangan putih tiba-tiba menonjol dari samping dan mencengkeram pergelangan tangan satpam. Kekuatan kengerian meletus, dan telapak tangannya dengan kuat menjepit pergelangan tangan satpam itu seperti penjepit besi, membuatnya tidak bisa bergerak. Jia Siwen lah yang melakukan tembakan. Melihat Niu Guangyuan dalam bahaya, Jia Siwen dengan mudah menjaga satpam. "Terima kasih kepada Lao Jia." Niu Guangyuan menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum. "Tidak apa-apa, ayo masuk dan lihat," kata Jia Siwen sambil melihat ke pintu besi di depannya. Setelah pemindaian kekuatan mental tadi, Jia Siwen masih mengingat dengan jelas struktur umum bar.
Di balik pintu besi ini ada koridor panjang, setelah koridor dilewati, ada kotak super mewah, dan Qiao Linlin ada di dalam kotak itu. Bagus. Niu Guangyuan mengangguk dan berkata. Setelah berbicara, keduanya berjalan menuju gerbang besi bersama. Titik. Qiao Linlin terbangun dengan linglung. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa dia telah diikat oleh 5 bunga besar, diikat seperti anak domba yang akan disembelih. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri dari pantat itu. Tali. Ini. Apa yang terjadi? Qiao Linlin bergumam dengan mata terbelalak. Hehe, kamu sudah bangun. Sebuah suara dengan sedikit sarkasme datang dari samping, menarik perhatiannya. Qiao Linlin menoleh dan melihat Wang Yuande berdiri di samping dengan lengan memeluk Hu Lili. Mata Hu Lili penuh dengan penghinaan dan ejekan. Lili, kamu. Qiao Linlin menatap Hu Lili dan berkata, kenapa kamu? Haha, Qiao Linlin, apakah kamu belum mengetahuinya? Sia-sia, kamu biasanya terlihat pintar, kenapa kamu bingung sekarang? Hu Lili berkata dengan jijik, semua ini adalah pengaturan suamiku. Suami Anda. Qiao Linlin tampak curiga. Dia memandang Wang Yuande yang sedang menggendong Hu Lili, dan dia sepertinya langsung mengerti sesuatu. Ya, suamiku yang di sebelahku. Hu Lili berkata dengan pelukan lembut di perut biru Wang Yuande, kami saling mencintai dengan tulus, tetapi suamiku menginginkanmu, jadi aku datang dengan metode ini. Qiao Linlin merasa seperti sepanci air dingin dituangkan ke atas kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa Hu Lili dan Wang Yuande akan mengatur putaran ini bersama dan membawanya ke dalam perangkap ini. Linlin, kamu akan menjadi suamimu. Aku tidak keberatan berbagi cinta suamimu denganmu. Hu Lili tersenyum, dengan cara ini, kita akan menjadi saudara perempuan yang baik di masa depan. Benar-benar mustahil. Qiao Linlin mengertakkan gigi peraknya dan berkata dengan marah, aku sama sekali tidak mencintainya. Selain itu, wajah Jia Siwen muncul di benaknya, hidungnya masam, dan air mata jatuh dari sudut matanya. Tidak mencintai itu hanya sementara. Saat kau bersama suamimu, kau pasti akan jatuh cinta padanya secara bertahap. Hu Lili berkata dengan menawan, beginilah aku dengan suamiku. Mimpi, bahkan jika aku mati, aku tidak bisa melakukannya dengannya. Qiao Linlin berkata dengan dingin. Hehe, terserah kamu. Wang Yuande berkata dengan senyum lebar, saat kamu meminum obatnya, aku khawatir aku bisa masuk dengan cepat. Ucapan belak-belakan ini membuat Qiao Linlin malu dan kesal, dan berkata dengan getir, jika kamu berani memperlakukanku seperti ini, Biro Keamanan tidak akan pernah melepaskanmu. Biro Keamanan. Hahaha. Wang Yuande tiba-tiba tertawa dan berkata setelah beberapa saat, apakah menurutmu tidak masalah jika aku berada di Biro Keamanan? Aku bisa masuk dengan kaki depan dan membiarkanku keluar segera dengan kaki belakang, apakah Anda percaya? Terlebih lagi, saya bisa menemukan hantu untuk orang mati. Selama saya punya uang, apa yang tidak bisa dilakukan? Wang Yuande berkata dengan arogan, gadis kecil, kamu masih terlalu naif, jika kamu dengan patuh mengikutiku, maka kamu tidak apa-apa jika kamu ingin minum makanan pedas, tetapi jika kamu menolakku, kamu tidak bisa menyalahkanku. Qiao Linlin menggertakkan giginya dan berkata, jika kamu menghinaku, aku akan segera mati. Denganku, tidak mungkin kamu mati. Wang Yuande mencibir, pada akhirnya kamu akan tetap menjadi wanitaku. Dengan itu, dia mengeluarkan botol obat putih dari sakunya dan menuangkan pil merah darinya. Wang Yuande memegang pil merah dan berjalan menuju Qiao Linlin selangkah demi selangkah. Qiao Linlin menatap pil merah itu dengan ketakutan di matanya. Dan ketika Wang Yuande melihat mata Qiao Linlin penuh ketakutan, seringai di wajahnya menjadi lebih intens, haha, kecantikan kecil. Ikuti saja aku dengan patuh, kamu tidak bisa lari dariku. Saat dia berkata, dia perlahan mengulurkan tangannya untuk meraih mulut Qiao Linlin. Qiao Linlin menutup matanya dengan putus asa, menunggu kejahatan datang. Ledakan. Tepat ketika tangan Wang Yuande hendak menyentuh wajah Qiao Linlin, pintu kotak yang jauh itu langsung meledak, membanting langsung ke arah Wang Yuande. Ledakan. Wang Yuande tidak bisa mengelak, jadi dia dihancurkan oleh pintu kotak, dan ditampar dengan keras ke dinding di belakang. Bersambung,
Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.